Halo rekan-rekan Atrivis semua, ini puasa sebentar lagi kan udah habis mau Idul Fitri ya, tapi nyatanya masih banyak sekali teman-teman kita yang tertipu dan modusnya rata-rata adalah iming-iming yang nggak masuk akal. Jadi dikasih iming-iming yang sebenarnya kalau kita pikir secara logika, iming-iming itu nggak usah kita tanggepin, tetapi karena mungkin keinginan ya, karena mungkin wah ini kesempatan mereka berpikir seperti itu, akhirnya malah mereka terjebak dalam lubang penipuan ya. Misalnya kamu tiba-tiba dapat video pas lagi scroll-scroll terus ada video yang bilang gitu, kalau ini masuk di FYP-mu maka kamu berhak mendapat 100 juta, tinggal screenshot kirim ke admin. Lah hal-hal seperti itu sebenarnya kan nggak masuk akal, karena suatu video ya bisa aja masuk ke FYP-mu, masuk ke FYP orang lain. Masa karena gara-gara gitu kamu langsung dapat 100 juta gitu kan nggak mungkin. Nah terus kamu yang percaya langsung menghubungi admin ngasih screenshot, ujung-ujungnya apa, kamu dimintain syarat biaya ini biaya itu ya, atau mengisi form-form yang ternyata itu berisi data-data kredensial yang akan membobol rekeningmu dan sebagainya. Akhirnya setelah uangmu habis atau rekeningmu diambil alih oleh penipu, kamu baru loh kok saya seperti dihipnotis ya kan, seperti rata-rata seperti itu. Jadi merasa seperti dihipnotis ya kan, seperti itu. Atau ada lagi ya, ada lagi yang karena ditawari investasi, karena menjelang hari raya nih butuh duit, nanti ditawari investasi 1 juta bisa jadi 3 juta dalam waktu 1 minggu. Percaya saja ya, karena butuh duit mau hari raya, akhirnya percaya gitu loh. Akhirnya apa, tanam uang 1 juta, setelah seminggu dibilang oh ini investasinya sudah berhasil, ini mau dicairkan, syaratnya bayar pajak dulu, nanti setelah bayar pajak ada biaya OJK, setelah biaya OJK ada asuransinya ini, atau setelah itu oh ini ada gangguan maka harus nambah paket investasi lagi, nanti komisinya jauh lebih besar lagi dan sebagainya gitu loh. Atau orang yang memang benar-benar pengen cari kerja ya, cari lowongan di internet ya, di media sosial, kemudian nemu lowongan kerja paruh waktu. Nah di situ diterangkan nggak perlu syarat macem-macem, usianya mulai 19 tahun sampai 70 tahun bisa masuk di pekerjaan ini sebagai entry data dan sebagainya. Kemudian kamu menghubungi, dimasukkan di grup Telegram, yang dimana di grup Telegram itu akan banyak sekali orang-orang yang testimoni keberhasilannya ya. Kamu yang sudah butuh duit mau lebaran ya, kemudian kamu ngikut aja tuh ya, ngikut aja tuh program itu. Nah padahal ternyata yang komen-komen di Telegram ini adalah rekan-rekan penipu semua gitu loh. Akhirnya apa? Kamu disuruh top up ya untuk beli tugas, beli misi. Ya, setelah kamu top up 100.000 kamu dapat imbal hasil. Ya, oh ini pekerjaannya berhasil. Kamu disuruh top up lebih besar lagi, 500.000, 1 juta. Ujung-ujungnya apa? Top upmu beserta komisimu tidak dapat ditarik. Ini tidak bisa menyelesaikan tugas. Kamu harus top up lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Akhirnya kamu top up lagi. Kemudian nggak bisa ditarik lagi, kamu top up lagi ya, beli tugas lagi, beli misi lagi. Ujung-ujungnya apa, uangmu kamu top up kan terus, bahkan kamu menjual harta bendamu ya, pinjol kanan kiri kamu masukkan ke top up lagi dengan harapan kamu dapat komisi yang gede. Ujung-ujungnya apa ya, malah habis ya. Jadi pengennya dapat uang tambahan ya, karena mau lebaran, yang terjadi apa, malah uangmu itu habis gitu loh. Dan ironisnya teman-teman, jadi penipu ini sekali lagi saya tekankan, penipu sekarang itu udah nggak punya hati, kejam-kejam. Begitu banyak korban ini, mereka pasang perangkap lagi. Contoh yang paling simpel adalah kemarin kan ada aplikasi smart wallet ya, ini aplikasi Ponzi. Ponzi itu aplikasi nanti cari membernya suruh top up seperti itu terus, sehingga aplikasinya ketika membernya udah banyak tiba-tiba aplikasinya scam, aplikasinya hilang. Akhirnya member-member yang belakang ya, yang Ponzi yang kena belakang ini akhirnya rugi banyak kan, seperti itu. Nah ketika orang sudah rugi banyak gitu, nanti akan muncul di grup-grup seolah-olah penyelamat. Oh bisa balikin uangmu. Nah ini uangmu bisa balik, hubungi aku, tak kasih tahu caranya. Nanti ada yang ngaku sebagai hacker, punya kenalan hacker, bisa masuk ke dalam aplikasi, dihack gitu, sehingga uangmu akan bisa kamu ambil. Ada yang ngaku analis kominfo ya, nanti dengan analis kominfo akan dilacak sehingga uangmu akan balik. Ada yang ngakunya kepolisian, ada yang ngakunya analis bank dan sebagainya. Ujung-ujungnya apa? Kamu nanti diminta sejumlah uang, alasannya
Oh ini udah cair tapi ada pajaknya 20%, 25%. Nah, atau ini ada biaya pencairan, nanti dikasih screenshot seolah-olah uangmu yang tertipu tadi mau balik lagi ya, sudah siap ditarik. Nah, kamu yang sudah pusing, yang sudah puyeng ya, apalagi ini mau lebaran, mau mudik, nggak ada uang. Akhirnya kamu cari pinjaman kanan kiri untuk biaya yang katanya si hacker tadi adalah biaya pencairan, yang katanya analis Kominfo itu adalah biaya pajak dan sebagainya. Kamu bayarkanlah ke mereka gitu loh. Ujung-ujungnya apa? Kamu tertipu kedua kalinya. Nah, ini penipu ini memang kurang ajar ini. Udah orang ketipu, ya orang ini udah ketipu. Masih saja dia hajar, masih saja dia sikat untuk ditipu lagi. Makanya hati-hati ya teman-teman. Apa yang kamu lihat, jangan langsung kamu telan mentah-mentah gitu loh. Ini banyak sekali dan hampir semua rata-rata yang saya ketemui mungkin udah 60-70% lah orang yang tertipu ya, kemudian tertipu lagi gitu loh. Udah duitnya masuk ke penipuan ya, entah itu investasi, lowongan kerja paruh waktu, atau aplikasi-aplikasi ponzi, lelang online dan sebagainya. Uangnya udah masuk, kemudian cari informasi, bertemu dengan orang-orang yang mengaku bisa balikin uang, kemudian apa ujung-ujungnya akan dimintain uang lagi, biaya pajak, biaya penarikan, biaya asuransi dan sebagainya. Nanti malah ketipu lagi, dan ini nggak 1-2 kali rekan-rekan. Jadi saya sering sekali menemui kejadian seperti ini. Sudah jatuh ketimpa tangga gitu loh. Ya, kasihan sebenarnya. Tapi ya itu, kalau kita di era informasi ini nggak pinter, nggak pakai logika kita, nggak pakai nalar kita akan tertipu berkali-kali gitu loh. Bahkan kalau teman-teman perhatikan di komen-komen saya itu, banyak sekali orang-orang yang tertipu tetapi tetap aja mengasih uang karena apa? Diperas gitu. Misalnya ditakut-takuti, oh ini karena datamu sudah masuk ke saya, maka kalau kamu nggak transfer ini saya sebarkan. Maka kalau kamu nggak transfer, maka ini akan saya masukkan ke pinjol. Maka akan saya teror, ya akan saya kirimi order fiktif, ya sedot WC, pemadam kebakaran dan sebagainya. Karena saking takutnya, akhirnya orang-orang ini akan menuruti apa katanya penipu, apa maunya penipu gitu loh. Padahal ketika itu dituruti nggak bakal habisnya, kamu akan diancam terus, diancam terus, diancam terus. Cara paling aman ya abaikan aja. Udah nggak usah ditanggapin kalau udah sama penipu seperti itu. Karena semakin kamu tanggapin, semakin menjadi-jadi. Karena tujuannya penipu ya memang agar kamu tanggepin ya, agar mereka bisa ngancam dan agar psikologimu terancam. Ketika kamu sudah was-was, takut, psikologimu udah nggak karuan, itulah yang diharapkan oleh penipu. Sehingga kamu akan menuruti gitu loh, apapun yang penipu mau. Nah ingat, ini lebaran ya, habis ini lebaran, ini momen yang indah, momen yang bagus. Jangan sampai kamu malah merusak ya momen itu karena iming-iming yang sebenarnya iming-iming itu tidak masuk akal ya. Kalau ada penawaran yang handphone yang harusnya harga 5 juta ditawarkan dengan harga 1 juta, ya nggak usah percaya. Nanti kamu percaya gara-gara dibilangin oh ini karena utangnya di Pegadaian tinggal 1 juta maka kita lelang dengan harga 1 juta, ya nggak usah percaya. Kalau memang harganya segitu sama pegawai-pegawainya mereka sudah dibeli sendiri dijual ke toko kan gitu kan ya. Jadi pakai nalar logika kita. Atau investasi 1 minggu bisa 2 kali lipat, nggak usah percaya ya. Kalau kamu percaya gituan ya semua orang harusnya sudah kaya, toh nyatanya nggak orang-orang kaya nggak ikut investasi gituan ya. Jadi hati-hati selalu menjelang lebaran. Pasang warning bahwa karena apa penipuan semakin marak, jadi hati-hati selalu ya. Semoga kita semua terhindar dari modus-modus penipuan.